Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Putri Adverinia Anulanugi Lolodo, biasa dipanggil Feren. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika dari Universitas Nusa Nipa dengan NIM 0212100044 kelas 1B. Tujuan video ini dibuat untuk mendapatkan nilai UAS Fisika Mekanika tahun akademik 2021-2022. Berikut ini materi yang akan saya ulas. Hukum Newton adalah hukum yang ditemukan oleh seorang ahli fisika matematika dan filsafat dari Inggris yang bernama Sir Isaac pada tahun 1643 sampai 1722. Hukum ini menjelaskan atau menggambarkan tentang suatu aksi yang dilakukan dan reaksi yang ditimbulkan. Hukum ini menjelaskan atau menggambarkan tentang suatu aksi yang dilakukan dan reaksi yang ditimbulkan. Hukum ini terbagi atas 3 jenis hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Yang artinya, berdasarkan hukum ini, kita dapat memahami bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton 1 juga disebut sebagai hukum kelembaban atau hukum inersia. Karena resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan atau biasa dibilang percepatannya sama dengan 0. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum ini dapat kita rasakan ketika kita dibonceng oleh teman menggunakan motor dengan keadaan konstan atau tetap. Awalnya teman yang mengendarai motor bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan atau percepatannya sama dengan 0 sehingga tubuh kita nyaman dalam keadaan tersebut. Namun jika terjadi pengereman mendadak karena alasan apapun, tubuh kita yang telah nyaman dengan kecepatan konstan tidak siap dan akhirnya terdorong ke depan karena mau mempertahankan geraknya ke depan. Contoh yang kedua adalah seperti pada saat kita dibonceng oleh teman atau siapapun memakai motor, ketika sampai di lalu lintas, motor pastinya berhenti dan dalam keadaan diam atau konstan. Ketika lampu lalu lintas motor pastinya berhenti dalam keadaan diam atau konstan. Ketika lampu merah berganti hijau, teman yang usil atau dalam keadaan terdesak langsung menarik gas motor, sehingga motor langsung melaju dengan cepat yang membuat kita terdorong ke belakang karena ketidaksiapan tubuh kita merespon gerakan seperti pada contoh sebelumnya. Lanjut, kemudian ada hukum Newton 2 dengan bunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Berdasarkan hukum Newton 2, kita dapat memahami bahwa suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberikan gaya total yang arahnya sama dengan arah gerak benda. Akan tetapi, jika arah gaya total yang diberikan pada benda tersebut berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil laju benda atau bahkan menghentikannya. Karena perubahan kelajuan atau kecepatan merupakan percepatan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya total yang diberikan pada benda dapat menyebabkan percepatan. Hukum 2 Newton berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut diperhitungkan. Hukum ini juga menjelaskan bahwa ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Artinya, benda yang bergerak ini memiliki percepatan. Persamaan pada hukum ini dapat dituliskan seperti berikut. A sama dengan sigma F per M dengan keterangan A sama dengan percepatan benda dengan satuan N atau kilogram kali meter per sekon kuadrat dan meter per massa benda
dan meter sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. Dengan contoh seperti kita menendang bola. Bola tersebut akan bergerak sesuai dengan gaya tendangan yang kita berikan. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga percepatan yang dihasilkan. Namun, jika contoh seperti mobil, truk yang ketika berisi beban seperti truk pasir dan lain sebagainya, truk tersebut juga akan semakin melambat karena hukum ini dipengaruhi oleh massa benda, di mana semakin besar massa benda, semakin kecil juga percepatan benda tersebut. Terakhir, ada hukum Newton 3 dengan bunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum 3 Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Maksudnya adalah setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita, tetapi dengan arah yang berlawanan. Jadi, hukum 3 Newton dapat ditulis dengan persamaan faksi atau sama dengan reaksi. Contohnya, seperti ketika burung atau unggas tersebut dapat terbang ke atas, karena aksi yang diberikan berlawanan dengan reaksi yang ditimbulkan. Contoh kedua adalah seperti kita mengayuh perahu ke belakang, maka reaksi yang ditimbulkan pun berlawanan, yaitu perahu melaju ke depan. Berikut contoh soal hukum 2 Newton. Mobil Hot Wheels dengan massa 1,25 kg bergerak dengan kecepatan konstan 6 meter per sekon kuadrat. Berapa besar resultan gaya yang menggerakkan mobil tersebut? Nah, ini penyelesaiannya. Diketahui M sama dengan 1,25 kg, A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Ditanya sigma F. Jawab, persamaan yang ditulis tadi itu adalah A sama dengan sigma F per M. Jadi jika hasilnya resultan gaya sigma F, kita tinggal membalikan persamaan di atas tadi menjadi sama dengan sigma P sama dengan M kali A. Maka sigma F sama dengan M kali A, yaitu 1,25 kg kurang M meter per sekon kuadrat sama dengan 7,5 kg kali meter per sekon kuadrat atau 7,5 N atau 7,5 Newton.